didapatkan oleh seorang QAZ dan langsung saja di-cover oleh seorang Street di sana. Father bakal coba langsung terobos masuk ke arah Chrono dan langsung ditutup duluan cukup cepat dari seorang. Nah, ini dia kita bakal langsung masuk untuk round kelima Purgatory dari Free Fire Master League season ketiga untuk divisi satunya kali ini, Ever. Iya, ini pesawatnya dari arah Marble Works menuju ke arah Forge, di mana Forge sendiri berhasil langsung jadi satu tempat zona biru. Ini siapakah tim yang akan coba untuk kontes di area zona biru ini? Karena ini high looting banget, oh baby. Itu dia, walaupun sebenarnya kali ini udah banyak banget yang ngedrop di awal-awal. Kita bisa lihat RBR juga masih ada di Marble Works juga bersama dengan anak-anak Aura. Dan juga GGWP masih menuju ke arah Mount Villa. Tapi sebenarnya kali ini untuk Forge-nya ada Rosugo. Dan sedikit bayang-bayang dari mana itu ya? Kings kayaknya, Kings Wow. Esport kayaknya ya. Tapi kita lihat saja sudah ada satu tembakan juga yang dibuka oleh Island of God di area Brazil 13. Yes, walaupun kali ini kita juga sempat menggeser sedikit untuk arah Marble Works-nya. Yang mana tadi ada satu player juga sama Aura dan juga RBR. Betul. Sempat bersinggungan. Tapi mereka gue rasa karena emang bener-bener baru banget drop untuk landingnya. Jadi nggak akan coba untuk early fight. Ya, dan kita berpindah ke arah Forge di mana sudah ada satu tim dan dari tim Rosugo sendiri yang sudah coba berjibaku, bakal coba untuk adu tembak jauh. Tapi di sini kita lihat sudah ada satu pemain dari Rosugo yang sudah terkikis darahnya dengan kepedihan tembakan dari tim Kings Esports. Ya, yang mana Hayabusa ya. Emang udah bener-bener low juga HP-nya kali ini. Dan kita bisa lihat ada satu posisi yang dimiliki sama satu player Kings, yaitu Rolls. Dia tuh punya bener-bener open vision banget ke arah para player Rosugo yang ada di depannya. Tapi ini bakalan jadi satu titik yang berbahaya kalau sampai dari Kings sendiri itu ternyata ke gap sama anak-anak Rosugo. Nah, itu berbahaya banget karena senjatanya sendiri dia baru dapetin M4A1-nya. Dan sudah ada satu hand cannon yang langsung coba ditembakkan oleh seorang Von ke arah Rose yang sudah terpantau dari jauh. Dan kita lihat di sini Rosugo bakal coba pukul mundur ke arah ke Fields, tapi sudah langsung dikumpulkan posisinya di arah satu batu besar. Mora berhasil mendapatkan satu Ibeus di sana. Hayabusa pun juga harus terpick, tapi masih ada satu kompon yang cukup bisa mengcover teman-temannya untuk di-revive kembali. Dimana dari Adam, dari kanan bakal coba open tembakan dengan satu AK-nya. Chrono diaktifkan, tapi di sini Kings pun juga harus berhati-hati karena cukup riskan. Karena open field juga nggak mempunyai glow sama sekali. Ini akan jadi bahaya juga kalau misalkan Kings Esport langsung memaksakan, langsung tembus ke arah depan. Itu dia, bahkan kali ini satu player lagi, Hayabusa lagi-lagi di knockdown oleh para player dari Kings. Dan ada satu player yang coba untuk landing ke sisi kanannya. Tapi kali ini harus terkena gap dari arahnya anak-anak Rosugo. Yes, langsung saja terpantau oleh Rosugo di mana Rus langsung di lock, tapi Straw Hat kembali lagi mendapatkan seorang Ibeu. Masih ada satu pet yaitu Mr. Wager yang membantu kawan-kawan dari Rosugo untuk bertahan. Tapi udah ada Why Not dari arah kiri, bakal coba langsung ngeras aja di mana masih coba untuk membuying time, coba untuk memutar-mutar memberikan satu step yang cukup membingungkan untuk tim Rosugo Veda di mana dua pemain dari Kings bakal langsung masuk ke arah kiri. Adam terkena down di sana oleh Mora dengan satu M82B-nya. Why Not bakal coba langsung manjat ke arah batu besar. Coba dipasang gluolnya di sana. Ada Von langsung terpantau saja. Langsung coba ditembakin aja dengan satu Thompson-nya di mana kita di sini Von langsung saja jadi korban kedua. Hayabusa udah nggak punya medkit sama sekali. Ibeus masih coba dikikis saja. Chrononya masih langsung berhasil mendapat satu korban lagi. Why Not langsung terkena down. Rose pun juga masih ada waktu untuk dari Rosugo revive, tapi ternyata Why Not di sana berhasil nge-secure 3 pemain Rosugo dan Mora menjadi last man standing untuk Kings bisa langsung save the day. Walaupun back to back bener-bener kayak 3 player dari Kings harus di knockdown, tapi finally bisa langsung di finishing sama anak-anak Kings. Sebenarnya posisi gue suka banget komitmen yang dimiliki sama anak-anak Kings. Mereka tahu dua-duanya sama-sama minim resource. Dan gak akan ada yang bisa untuk bener-bener ngejalanin team fight-nya kalau emang gak bener-bener di commit. Karena dari segi King sendiri pastinya mereka juga resource-nya masih minim dan untuk majuin ke arah Rosugo open field. Dan Rosugo no way out juga. Kalau dia mau mundur juga harus open field juga. Jadi emang bener-bener komitnya juga pas dan mereka tuh nge-spread out majuinnya sampai akhirnya
bener-bener bisa masuk ke arah dari anak-anak Rosugo. Dan poinnya adalah dari Rosugo sendiri juga dia nggak mempunyai resource sama sekali untuk menghealing kembali, melakukan satu full recovery lagi. Tapi kita lihat berpindah dulu ke arah Legalot di mana berhasil menjadi player of the match untuk round keempat dengan 5 poin kill, yang dimana tadi dengan satu granat cantiknya berhasil numbangin tim Island of God dengan cepat. Yes, sang kapten terkuat di bumi menjadi player of the match untuk match keempat tadi ya berarti ya. Betul. Dan kalau kita bahas lagi sedikit tadi Rosugo dan juga Kings. Memang Rosugo sendiri memang udah compang-camping gitu kan. Dimana memang untuk dia disengage pun juga cukup jauh karena perjalanannya juga cukup panjang. Ada open field yang cukup luas sampai pada akhirnya Kings pun berhasil ngelok posisi dari Rosugo dan Rosugo pun gak bisa berbuat banyak. Itu dia, bahkan seorang Hayabusa ketika tadi dia dari garasi coba untuk naik ke arah batu atas. Betul. HP-nya juga emang udah sekarat juga. Sampai di batu sempat terkena knockdown walaupun coba untuk di revive lagi tetap masih sekarat. Dan finally akhirnya bisa di take down oleh Kings. Tapi kali ini bakal ada team fight antara GGWP dimana kali ini bakal ketemu sama anak Dranix. Yes, ketemu sama tim Dranix dimana Mr. Ari dengan satu vehicle-nya bakal coba memutar ke arah tim dari Dranix. Razor langsung terobos ke depan, bakal megang satu double barrel-nya, langsung masuk ke mata Ayo, tapi mau terjatuh, tertabrak oleh dari Mr. Ari dimana sudah langsung ditatakin dua pemain sekaligus dari Dranix. Ucok berhasil langsung didikoy dengan satu jendela yang cukup baik kali dari Razor. Mr. Ari bakal coba untuk bertahan di belakang gua yang terpasang dan ternyata terwipe out. GGWP Esports langsung diratakan oleh tim Dranix Esports. Razor, dia punya insting emang bener-bener keren banget ya. Betul. Dia notice tadi ada satu player juga yang masih berada di dalam rumah kayu kecil. Tapi ada RRQ yang langsung natakin tim Dranix yang sedang asyik langsung looting. Tapi di belakangnya ada tim nomor 8 yang bakal nge-backstep dan RRQ nggak tahu sama sekali. Valens berhasil mendapatkan seorang Borgai dengan satu baretanya. Razor bakal jadi the next target untuk Okaner. Tapi masih ada granat yang mantul dan ternyata masih bisa untuk diantisipasi. Di mana Island of God menjadi satu orang yang cukup merepotkan untuk tim dari RRQ di mana Rule Good bakal langsung coba natakin dari Legaelot. Ini tim RRQ bakal jadi bahaya karena posisinya benar-benar sudah diapit oleh dua tim sekaligus di mana Razor, Arul pun juga bakal coba firing. Ada satu Pac-Man yang terkena down di sana di mana masih bisa untuk di revive. Ada Chrono tapi masih cukup cepat Okaner. Tapi Okaner nggak punya lagi pilihan untuk revive seorang Pac-Man di mana Legaelot masih cukup cerdik menggunakan satu prone yang cukup efektif. Masih ada clue juga yang diaktifkan mencari satu informasi untuk posisi-posisi dari Island of God untuk tidak menembakin ke arah tim RRQ. Yes, dan kita bisa lihat juga RRQ emang benar-benar tadi langsung coba untuk full commit tapi ternyata Razor berhasil mendapatkan seorang Legalot dengan satu AK-nya. Berarti menyisakan seorang Valens yang masih tetap untuk bertahan, menyelamatkan placement poinnya, masih bersembunyi di belakang batu, bukan udang ya. Tapi di sini udah ada Maung juga yang langsung tertembak oleh tim Island of God, di mana masih ada Inhaler untuk bisa berlari secepat mungkin menghindari tembakan-tembakan dari Island of God. Yes, ternyata kali ini Dranix menyisakan 3 player dan coba untuk mutusin mundur aja. Karena mereka tahu mereka udah dapetin 7 kill point juga. Betul. Tadi emang beberapa player dari RRQ juga mereka dapetin juga setelah dari RRQ terhimpit sama Island of God. Dan gue rasa keputusan yang baik. Dengan adanya poin-poin yang kayak sekarang, kalau misalnya dapetin kill point yang banyak, bisa coba mungkin untuk cari placementnya. Mengingat kita juga masih bisa lihat kali ini 10 tim dan 36 player yang live. Masih 2 tim yang terwipe out. Ini sama aja seperti kayak game-game sebelumnya. Terus ada 2 tim yang harus pulang ke lobby duluan. Dan ini dari tim Dranix sendiri dia udah ngantongin 7 poin kill eliminasi. Kalau tadi memaksakan masuk ke arah RRQ, ini akan jadi kerugian juga untuk Dranix bisa ditatakin soal Island of God. Dan ada yang menarik di sini, yang mana Valen itu benar-benar ketrap di situ. Gue rasa itu berarti tadi ngeperan bareng sama Legalot ya. Iya. Dia Valen ini cuma benar-benar manfaatin patahannya doang. Benar. Di tengah-tengah dari Island of God dan juga anak-anak Dranix. Nah ini batu ya berarti ya. Batu ya. Iya. Jadi untuk vision ke arah Dranix sendiri, Dranix benar-benar keblocking visionnya oleh batu, satu batu yang mungkin memang lagi dimanfaatkan oleh Valen. Dan Island of God pun juga cukup sadar sepertinya terhadap posisi dari Valen sendiri, tapi memang cukup riskan juga ketika Island of God cuma hanya mengincar satu pemain dari RRQ dan harus tumbang oleh Dranix dari kejauhan. Ini akan jadi keuntungan juga dari Dranix, tapi sudah ada granat juga yang dimasak langsung dilempar ke arah Valen dan udah ada satu backup dari Chrono yang diaktifkan oleh Valen.
Ya, yang mana ternyata masih bisa untuk selamat kali ini. Tapi ada seorang Bion yang mencoba untuk mencari vision juga ke arah Valen. Dan Valen langsung buka glue wall. Yang mana glue wall itu kesal satu dari tadi. Oh, bahaya banget. Dan Lord berhasil langsung menyelesaikan fight-nya dengan satu granat. Dan RRQ harus dipulangkan di peringkat 10. Yes, Island of God udah ngedapetin satu player yang kesisa dari RRQ. Mereka coba untuk rotasi lagi. Betul. Nggak jadi ketemu berarti juga sama Dranix-nya ya ternyata Betul, ya. betul. Jadi memang tadi ketika RRQ diapit oleh dua tim berarti kill-nya itu didapatkan oleh Dranix ketika memang Dranix. Island of God melakukan satu knockdown terhadap pemain dari RRQ. Itu dia, karena Wah. Dranix itu ngamanin 7 kill point. Wah. 4 tadi udah langsung dia dapetin dan 3-nya dari anak-anak RRQ. Tapi ada team fight dari First Rider yang mana bakalan ketemu sama Kings. Ya, kita bakal melihat saja pertarungan dari Kings dan juga First Rider di mana Darkol bakal langsung ditatakin dengan seorang pemain dari Rose, di mana Rose pun juga nggak bisa berbuat banyak tapi masih ada satu cover glue wall yang cukup baik langsung dipasang di pop up untuk menghalangi tembakan dari kapten kita Ombak dari First Rider. Tapi Darkol justru terpick off dari Straw Hat dengan satu baretanya. Sang kapten juga di mana Straw Hat bakal langsung coba setup push. Ada glue wall yang dipasang oleh Rose dari arah kanan melawan distract di mana Ombak langsung terjatuh, di mana Scooper bakal coba melakukan satu cover dari jauh, cukup jauh juga dan cukup sulit, di mana sudah langsung dipasang ke arah belakang, di mana satu pemain dari M Souza berhasil langsung dipantau, coba langsung dikikis, digerus aja dan langsung terkena down kembali. Scooper menjadi last man standing untuk tim First Rider. Akankah di sini First Rider bisa diratakan oleh Kings nampaknya, tapi ternyata di sini Kings masih bisa untuk nge-secure 3 poin kill. Yes, dan ternyata finally ya anak-anak First Rider dari Scooper sendiri tadi kepecahnya 2-2 kan? Kepecah 2-2. Duanya sebenarnya masih ada untuk di dalam sentralnya itu sendiri. Sampai akhirnya tadi ketika duanya ke-gap sama anak-anak Kings udah sulit juga. Ya. Ketika Scooper udah sampai tadi di bawah, posisinya Ombak udah langsung dimajuin sama Straw Hat di sana. Betul, sang kapten kita ya Straw Hat dari Kings Esport memang benar-benar cukup berani dan bijak banget untuk langsung nge-call teman-temannya melakukan cover. Tapi ternyata kita langsung disuguhkan oleh pertandingan antara Aura Esport dan juga EVOS Esport, di mana kita lihat sudah ada setup juga dari Mr. 05 naik ke atas genteng yang tidak disangka-sangka oleh Aura, tapi masih ada satu atau dua pemain Aura yang langsung cover untuk ngelihat dari lantai 2. Ya, yang mana sebenarnya kali ini juga kita bisa lihat ada Amek yang berada di sisi dari rumah kuning itu sendiri. Dan Amek sendiri sebenarnya punya vision juga enak juga sih. Ya, visionnya juga enak dan kita lihat sini sudah ada satu buah lemparan granat, 1, 2, 3 bakal coba dilempar, tapi Sam 13 berhasil didapatkan oleh seorang PUEZ dan langsung saja di cover oleh seorang Street di sana. Father bakal coba langsung terobos masuk ke arah Chrono dan langsung ditutup duluan cukup cepat dari seorang Street, di mana Kenzo bakal coba langsung clutch. Ada Mr. 05 juga yang coba untuk cover teman-temannya tapi langsung ditutup aja PUEZ, langsung berhasil diselamatkan. Guns pun bakal dengan satu jumpsuit MP40 langsung ke arah Street, di mana Street pun masih bisa melakukan satu counter attack, tapi EVOS langsung dihabisi oleh Aura Esport dan gak ada satu pemain pun dari Aura yang tumbang. Itu dia, ketika emang bener-bener tadi gue rasa Amek juga notice kalau misalnya para player dari EVOS bener-bener ngumpul dalam satu rumah itu, Amek sendiri langsung regroup dan mereka dari anak-anak Aura langsung racing. Purgatory, matchday sebelumnya Aura sama EVOS juga ketemu juga. Iya, ingat gak? Wah. Ini memang banyak banget pertikaian dari Aura dan juga EVOS yang selalu saja ketemu untuk masuk ke zona ketiga ataupun selanjutnya gitu kan. Itu dia, 2-0 berarti ya. 2-0. Tapi tenang, ini pertempurannya cuma di game aja. Betul. Jadi buat Survivor nonton jangan sampai melakukan head speech ya, pokoknya tetap dukung, tetap positif karena mereka di sini benar-benar fair play mainnya. Dan ini adalah standing rounds untuk keempat kita, di mana ada dari Dranix yang berhasil mengukuhkan posisinya dengan 67 poin, 2 kali Buya berhasil di-secure. Ada DG Esport juga yang masih tetap juga berada di peringkat kedua dengan 54 poin. EVOS yang tadinya ketiga dengan 39 poin harus tumbang di peringkat ke-9. Yes, yang mana kali ini dari The Prime juga ada di peringkat keempatnya. RRQ udah perlahan naik juga di peringkat 5. Anak-anak RBR juga langsung ada di peringkat ke-6-nya. Ternyata udah sedikit berbeda ya. Memasuki ke arah match-match terakhirnya
udah agak sedikit berbeda. Nggak semuanya didominasi sama anak-anak dari Poche. Iya, betul. Tapi emang kalau dari permainannya cukup ganas dari Poche. Tapi RG Lord berhasil mendapatkan seorang Why Not dengan satu Woodpecker-nya yang dipakai cukup baik sekali. Cukup sakit memang untuk senjata Woodpecker. Dan di sini Mr. Home bakal coba memantau dengan satu baretanya. Coba dipantau ke arah Island of God. Tapi zonanya nggak mendukung ke arah sana. Tapi ternyata zonanya mental lagi. Dan Island of God dan juga dari RBR sendiri juga harus berpindah. Tapi ternyata terkunci dari Island of God. Nggak baik untuk IOG bisa langsung masuk ke zona selanjutnya. Itu dia, walaupun kali ini dari anak-anak Island of God juga mereka punya vision ke arah para player dari Kings. Dan Kings sendiri juga emang bener-bener lebih kekunci lagi. Lebih kekunci lagi, nggak bisa untuk next zipline. Dan dimana sini Jafra berhasil mendapatkan dua pemain dari Amek dan juga Pew dari tim Aura Esport. Dimana udah kelihatan juga headshot di sana. Beyond dengan satu MP5-nya, Rulgood pun juga dengan satu Paravala berhasil mendapatkan satu korban. Dan Kings pun langsung terwipe out di peringkat ke-8. Itu dia, walaupun Kingsnya ke wipe out, tapi kali ini anak-anak Red Bull Rebellion masih nungguin mereka untuk ada di arah atas. Tapi Red Bull Rebellion yang tadinya nunggu Island of God dengan coba untuk digangguin sama anak-anak lontar di sana, langsung dilepaskan saja. Ada granat yang langsung dilepaskan juga, dilempar ke arah tim dari The Prime. Di sana RBR Mr. Home bakal langsung coba natakin dengan quick change sendiri, di mana baretanya cukup baik sekali. Calvin bakal masak granat di sana, meletup di sana, tapi Calvin justru langsung terkena down. Frust pun bakal coba ke cover dengan satu global yang dipasang untuk bisa merevive, tapi zonanya ternyata udah jalan, udah nggak baik untuk The Prime dan juga Island of God, di mana juga terpantau oleh Kezel di sana. Hiu pun sudah bakal melakukan clutch dengan tim Red Bull Rebellion. Cukup sulit, cukup harus bisa bertahan, tapi RBR tereliminasi di peringkat ke-6. Di sana Island of God pun juga udah ngantongin 8 poin kill juga, dimana Kezel masih mendapatkan satu advantage yaitu tower yang bisa diamankan, tapi enggak, ternyata cukup tipis di bibir zona. Dan Lord pun langsung memantau dari seorang Jafra di area pulau seberang, dan zonanya malah justru ke arah Dranix lagi. Akankah ini 3 kali Dranix untuk Buya, dimana Razor bakal coba buy one di sana, buy one deh, enggak, tapi ternyata ada Arul yang berhasil diselamatkan. Razor pun bakal langsung coba lari, dan ternyata Dranix dipatahkan oleh tim Drake DG, dan juga Island of God berhasil jadi tim ketiga yang rusuh, dimana Island of God bakal langsung coba nyebrang dengan satu skill berenangnya dan langsung masuk ke pulau seberang, dimana Scooper langsung bersembunyi ngeprot. Itu dia, it's a swim time for Island of God dengan 14 skillnya. Dan kali ini kita bisa lihat Scooper udah langsung coba untuk ngebuka glue wall dan coba untuk resource terlebih dahulu. Yes, ada satu predik pelontar yang digunakan oleh Island of God, di mana Beyond bakal langsung coba keker, nggak lepas pandangannya, bakal coba dipertahankan posisi Scooper untuk langsung mati di luar zona, tapi nggak bakal dikasih ampun. Pokoknya terobos terus, masih ada satu lock yang cukup baik, tapi Island of God berhasil mengamankan Buyanya di game kelima di Purgatory. Wow, kalau sampai itu tadi satu player yang bisa dari anak-anak First Rider kedapetin kill poinnya juga sama anak-anak Island of God, berarti sekitar 15 kill point.